Siap bos, seputar informasi akhir pekan khas Bangka Pos, edisi hari ini Sabtu 22 Januari 2022. Kami akan menghadirkan kepada Anda berita-berita seputar kriminal. Tidak hanya di kota Pangkal Pinang, tapi juga ada di kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami mengawalinya dengan pekan ini, Diki, 17 tahun tak kuasa menahan tangisnya. Dia terkaget-kaget saat tiba di rumah usai pulang sekolah, melihat adik kandungnya yang berinisial ME 15 tahun terbujur kaku di ruang dekat pintu dapur kediaman mereka di Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 20 Januari 2022. ME merupakan seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Bangka Tengah. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkal Pinang, AKP Adi Putra mengatakan, awalnya pihaknya menerima laporan adanya kejadian bunuh diri. Kemudian anggota dari Polsek Pangkalan Baru dan petugas identifikasi dari Polres Pangkal Pinang langsung menuju ke lokasi kejadian. Adi Putra bercerita, kejadian berawal saat korban seorang diri di dalam rumah. Kemudian Diki, kakak korban, pulang dari sekolah dan kaget melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Hal itu mengingat kedua orang tua mereka sama-sama bekerja dan tidak sedang dalam pulang jam tersebut. Usai masuk ke dalam, Diki malah lebih kaget karena melihat adiknya sudah terbujur kaku dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tepatnya di ruang dekat pintu dapur. Melihat kondisi tersebut, Diki langsung berteriak memanggil tetangga sebelah dan warga sekitar. Diki pun hanya bisa tertunduk lesu, terdiam di atas lantai dan tidak berkata apa-apa. Reaksi dipegang oleh pun nyuruh ngambil kersi tadi ya. ada adiknya tadi pakai kursi ini. Bu, sini bu. Sini bu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Entah apa yang dipikirkan MT 24 tahun warga Bukit Ketok, Kecamatan Belitung satu ini. Dia tega merusak masa depan adik iparnya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Dia kemudian sudah disidang oleh keluarga karena perbuatannya. Kita sebut saja Melati, pertama kali diruda paksa oleh MT saat mengantarkan pakaian. Saat itu, istrinya sedang tidak ada di rumah. Peristiwa roda paksa terhadap Melati pertama kali terjadi pada Jumat 31 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Melati mengantarkan pakaian pelaku yang merupakan kakak ipar dan istri yang merupakan dari kakak kandung Melati. Saat tiba di rumah, kakak ipar tersebut meminta MT untuk meletakkan pakaian di dalam kamar. Kemudian MT masuk ke dalam kamar. Saat posisi inilah, MT kemudian memanggil Melati dengan alasan ada yang ingin dibicarakan. Meskipun permintaan MT itu sempat ditolak, tapi MT memaksa Melati untuk tetap masuk ke dalam kamar. Pada saat di dalam kamar inilah, kemudian keinginan perbuatan asusila MT dilakukan kepada Melati. Kau menyetubuhi adik ipar kau tuh? Pertama dia ke rumah, Sak. pertama dia datang ke rumah, lepas itu tanggal 31 kejadian di rumah. Waktu itu sekitaran jam 3 dia ke rumah ngantar baju pakaian kami yang sama istri ya. Terus? Nah, sudah itu saya itu pas itu di kamar. Di kamar dia masuk kamar, bang nanya sama aku kan, mau tahu gimana baju ini, lalu aja di lemari itu kan. Nah pas itu aku keluar, dia masih di kamar kan.
lalu ke dapur, lalu panggil dia ke dapur. Mm-mm. Nah, tadi sini dulu. Mengapa bang? Sini dulu sebentar. Enggak, sinilah sebentar. Mm-mm. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hati-hati berkendara, apalagi di jalan cuaca hujan. Anda jangan ngebut-ngebut karena bisa berbahaya. Contohnya adalah tabrakan maut minibus dengan truk di ruas jalan raya Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada Rabu 19 Januari 2022. 2 orang tewas dalam insiden ini. 2 korban tewas tersebut merupakan sopir jenis minibus dan juga penumpang. Sementara seorang supir truk dikabarkan masih dalam kondisi selamat. Identitas kedua korban tersebut merupakan warga dari Kabupaten Bangka. Proses evakuasi dari sopir dan penumpang yang dikabarkan meninggal dunia cukup sulit. Dibutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk mengeluarkan mereka yang terhimpit di bagian depan mobil. Keduanya kemudian langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Bangka Tengah. Sementara itu, untuk sopir truk tidak mengalami luka serius dan telah diamankan pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bangka Pos, kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil truk tersebut melaju dari Pangkal Pinang menuju Koba, sedangkan minibus melaju dari arah yang berlawanan. Sampai saat ini, kasusnya masih ditangani oleh jajaran Polres Bangka Tengah. Selanjutnya, hanya dengan iming-iming dapat menghisap sabu gratis. Agung 32 tahun warga desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, nekat memberanikan dirinya untuk menjadi pengedar barang haram tersebut. Aksi Agung pun diketahui oleh tim hantu Satreskrim Polres Bangka Barat. Dia pun akhirnya digelandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agung tidak sendirian karena rekannya Irfan dan Aji juga telah berhasil ditangkap pada Kamis 13 Januari 2022 lalu. Sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu pun sudah disita petugas. Saat diwawancarai, Agung mengatakan beberapa alasan dirinya turun ke dunia hitam, terutama narkoba. Dia mengatakan dorongan lingkungan, pergaulan adalah faktor yang menyebabkan dirinya untuk masuk mengikut menjadi pengedar narkoba. Dia mengatakan sebelumnya dia sudah pernah pakai pada tahun 2019 dan mengulangi kembali pada 2021 ini karena dorongan lingkungan dan pertemanannya. Pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira jam 18.00 WIB, dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Kelapa. Setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata benar informasi tersebut dan kami melakukan penangkapan sebanyak 3 tersangka, yang mana 3 tersangka tersebut yang atas nama IG, kedua I, yang ketiga Aji. Untuk jumlah barang buktinya? Untuk Totalnya? barang bukti ada 5 bungkus plastik bening berisi paket besar yang berisi kristal sabu. Kemudian digeledah lagi, ditemukan lagi 3 bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal. Selanjutnya, nasib malang dialami 3 orang wanita di Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menjadi korban pelecehan oleh pria tidak dikenal. Wanita berinisial P, 29 tahun, seorang korban pelecehan seksual, hanya bisa menahan air mata yang hampir jatuh ketika mengingat kejadian naas tersebut. Ibu satu anak ini tak mengira dirinya akan menjadi korban pelecehan seksual. P bercerita, kronologi awal peristiwa itu terjadi sekitar Agustus 2021 lalu. Saat itu,
kediamannya di Kelurahan Tuatunu diintai oleh orang yang tak dikenal. Apalagi saat itu suaminya sedang tak berada di rumah. Hal itu berlangsung selama beberapa bulan. Kejadian paling parah terjadi saat dia tertidur bersama anaknya di kamar. Korban lupa mengunci pintu. Sontak terkejut saat pelaku masuk ke dalam kamarnya dan melakukan hal yang tidak pantas terhadap dirinya. Tak berhenti sampai di situ, pelaku kembali melancarkan aksinya pada Jumat 14 Januari 2022. Saat suaminya sedang tidak bekerja, P kembali menjadi bulan-bulanan orang tidak dikenal. Mirisnya, karena tak dapat masuk ke dalam rumah pelaku, hanya menggodol celana dalam milik P yang dijemur di luar rumah. Jadi kita harus berhati-hati ya, ibu-ibu di rumah dan keluarganya, untuk selalu senantiasa waspada, karena kita tidak tahu siapapun ada di sekitar kita bisa saja kejahatan. Karena tidak hanya terjadi karena ada kesempatan, tapi ada juga niat dari pelakunya. Suami korban pertama itu lari ke pinggir jalan raya dan celananya ada, saya bilang ini celananya, saya bilang gitu. Saya bawa ke ruang tamu, saya nangis kan, dan si pelaku itu langsung, Dia pelaku pertama itu 5 bulan 4 bulan yang lalu. Yang kedua pelaku udah masuk ke rumah, udah masuk ke kamar, dia udah melakukan kayak tindakan udah penuh kontrasi darah. Yang ketiga pelaku datang lagi dia di hari Jumat. Datang lagi, cuman dia kayak karena posisi kerja nggak ada orang di rumah, dia cuma ngambil pakaian yang digantung di luar. Pakaian dalam semua, kalau pakaian baju, pakaian dalam. Kalau diambilnya cuma pakaian saya sendiri, kalau yang untuk suami sama anak nggak ada. itu saya di makam Tuatunu itu melihat orang badannya besar naik sepeda motor belok ke arah stadion. Saya kira itu warga. Saya jalan aja, pas sampai stadion, di depan stadion ya, saya nerima telepon dari tetangga saya nih di belakang dekat rumah. Sewaktu saya lagi nerima telepon, dia ada yang meluk saya dari belakang. Saya kira itu hantu ya Pak, soalnya hitam besar gitu, dingin. Saya sadar manusia, saya tengok ke belakang, langsung saya pukul pakai siku kan, dianya lari masuk ke pagar stadion itu. Tapi ini baru pertama kali terjadi ke ibu atau Pertama kali. Hari itu juga ya, saya diajak sama suami korban di tetangga saya, kan korban juga. Diajak ke rumah Pak RT, karena Pak RT sedang bekerja, kami ketemu sama RW, dibawa ke rumah terduga tersangka ini. Dan pas nyampe ke sana, ibunya tuh nangis-nangis. Mendapatkan laporan dari korban bahwa ada tragedi pelecehan di daerah Tuatunu, dan kami sudah terima laporannya tadi malam. LP-nya sudah kami terbitkan, dan saat ini kami lagi memeriksa beberapa saksi-saksi, terus kami lakukan rangkaian penyelidikan saat ini. Nah, ada berapa korban kan menurut laporannya? 3 orang. Terlapor sudah kita panggil, sudah kita periksa. Kami menemukan adanya indikasi pelaku ini ada gangguan jiwa. Jadi masih kami konsultasi dengan spesialisnya ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. 2 polisi yang bertugas di Polres Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipecat dengan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kedua anggota yang dipecat itu yakni Bribka HFC 40 tahun dan Brigadir MFP 32 tahun. Upacara pemecatan terhadap kedua anggota Polri itu dipimpin langsung oleh Kapolres Pangkal Pinang AKBP Dwi Budi Murtiono di halaman Polres Pangkal Pinang pada Senin 17 Januari 2022. Kedua polisi itu tak menghadiri upacara pemecatan. Sebagai gantinya, anggota Propam Polres Pangkal Pinang membawa foto keduanya saat upacara pemecatan. Bribka HFS diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan keputusan Kapolda Bangka Belitung nomor Cap _432 _12 Sedangkan Brigadir MFP sesuai keputusan Kapolda Bangka Belitung nomor Cap _358 _9 _2021. Budi mengatakan PTDH yang dilakukan bagi kedua anggota tersebut telah sesuai aturan. Keduanya
memang telah beberapa kali melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Mereka lebih dari 2 atau 3 melakukan pelanggaran selama berdinas, baik disiplin maupun kode etik. Aturannya 3 kali dia melanggar sidang disiplin, sidang keempatnya adalah komisi kode etik. Nah itu kan terakhir, tapi ada yang ada terakhir itu hanya untuk menguatkan putusannya begitu. Jadi komisi kode etik yang terakhir itu menguatkan PTDH itu karena sebelum-sebelumnya sudah melanggar. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang sampai 2 atau 3 kali lebih. Yang terakhir pelanggarannya itu hingga berat. Pertimbangan dengan beratnya kasus yang dilakukan terakhir dan sebelum-sebelumnya juga ini, sehingga akumulasi itulah yang membuat direkomendasikan PTDH. Berita selanjutnya adalah puluhan kendaraan sepeda motor kembali terjaring razia kegiatan rutin yang ditingkatkan yang digelar oleh Satlantas Polres Pangkal Pinang Rabu 19 Januari 2022 malam. Dalam razia ini masih banyak ditemukan kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan knalpot standar alias brong. Para pelanggar langsung ditilang oleh petugas. Kepala Satlantas Polres Pangkal Pinang AKP Tony Susanto mengatakan, sedikitnya ada 21 kendaraan dilakukan penilangan karena melanggar peraturan lalu lintas, mulai dari tidak memakai helm hingga menggunakan knalpot bising. Tony menuturkan dari 21 kendaraan yang ditilang tersebut terdiri dari 6 pengendara tidak menggunakan helm dan 15 kendaraan menggunakan knalpot tidak sesuai standar pabrikan. 15 kendaraan yang menggunakan knalpot brong tersebut langsung diamankan ke Polres Pangkal Pinang untuk ditahan hingga 2 bulan ke depan. Jadi jangan coba-coba apabila Anda ingin berkendara, lengkapi standarnya dan jangan tidak menggunakan helm. Surat-surat juga harus Anda selalu bawa. Demikian Siap Bos edisi hari ini Sabtu 22 Januari 2022. Kami akan bertemu dengan Anda di Siap Bos edisi pekan berikutnya. Jangan kemana-mana karena Siap Bos akan menghadirkan informasi-informasi khas kriminal yang tidak hanya ada di Kota Pangkal Pinang tapi juga di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Siap Pos seputar informasi akhir pekan khas Bangka Pos akan hadir pekan depan. Saya Edi bertugas bersama kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.